Ferry Farudin dari Ilmu Ekonomi 2022. Nah, pada ekolan hari ini saya akan membahas mengenai ekonomi pembangunan dengan materi model perubahan struktural oleh Lewis. Nah, perlu kita ketahui bahwa teori pembangunan itu berfokus pada bagaimana proses pembangunan di negara-negara berkembang atau underdevelopment countries. Nah, khusus untuk teori Lewis sendiri, dia itu berfokus pada bagaimana proses transfer of labor atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri atau modern. Nah, kemudian teori Lewis ini sering disebut sebagai teori dualisme ekonomi. Nah, mengapa demikian? Karena Lewis membagi sektor perekonomian utama menjadi dua sektor utama, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Nah, sektor tradisional ini ditandai dengan jumlah penduduk yang padat. Nah, penduduk ini cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah atau kurang. Nah, hal inilah yang menyebabkan upah atau penghasilan tenaga kerja di sektor pedesaan itu cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja di sektor yang lebih modern atau perkotaan. Nah, untuk tenaga kerja di sektor modern itu ditandai dengan penduduk atau tenaga kerja dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh adanya inovasi dan teknologi yang lebih canggih. Nah, hal inilah yang menyebabkan upah atau penghasilan tenaga kerja di sektor perkotaan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor pertanian. Nah, selain itu, teori Lewis juga sering disebut sebagai teori surplus of labor. Nah, mengapa demikian? Karena Lewis berasumsi bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pedesaan itu sangat banyak, tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya asumsi bahwa sektor tradisional itu melebihi kelebihan tenaga kerja, sehingga MPL atau marginal productivity of labor-nya itu sama dengan 0. Nah, coba kita perhatikan pada kurva berikut ini. Oke, di sini kan ada 4 kurva. Nah, untuk kurva yang di sebelah kanan, dua kurva ini menunjukkan bagaimana perekonomian di sektor tradisional atau agriculture. Sementara untuk kurva yang di sebelah kiri itu menunjukkan bagaimana perekonomian di sektor modern. Nah, kita bahas mengapa di sektor tradisional atau pertanian ini dikatakan bahwa MPR-nya sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bahwa pada kurva ini garis vertikal itu menunjukkan total produksi di agriculture atau pertanian. Sementara garis horizontalnya itu menunjukkan quantity of labor in agriculture atau jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika labornya atau tenaga kerjanya itu masih sedikit, maka total produksinya itu akan terus meningkat. Nah, ada satu momen ketika total produksinya itu sudah mencapai batas maksimumnya. Nah, ketika sudah mencapai batas maksimumnya, jadi walaupun tenaga kerjanya itu terus bertambah di sektor pertanian, maka total produksi atau outputnya itu akan konstan atau tidak bertambah. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Karena disebabkan oleh semakin banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, maka produktivitas tenaga kerja itu cenderung akan menurun. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan upah rata-rata dengan produktivitas rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian. Nah, di sini ada average productivity of labor in agriculture, itu nilainya akan sama dengan wage in agriculture. Jadi maksudnya tenaga kerja di sektor pertanian itu akan diberikan upah atau gaji itu berdasarkan dengan rata-rata produktivitas tenaga kerjanya. Jadi wage atau upah itu akan ditentukan berdasarkan berapa total produksi yang tenaga kerja itu hasilkan dibagi dengan total atau jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Nah, kemudian itulah yang menjadi acuan penentuan wage-nya, itu ditentukan oleh rata-rata produktivitasnya. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fokus teori Lewis ini itu pada bagaimana transfer of labor-nya atau proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor yang lebih modern. Nah, di sini
mengapa ada perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor yang lebih modern atau industri? Itu disebabkan karena adanya selisih upah. Jadi di sektor perkotaan atau industri itu dia menawarkan upah yang lebih besar jika dibandingkan dengan di sektor pertanian. Hal inilah yang menjadi penyebab alasan mengapa tenaga kerja di sektor pertanian itu berpindah dari desa ke kota karena adanya perbedaan upah. Nah, kemudian pada teori pasar persaingan sempurna itu dijelaskan bahwa profit maksimal itu akan didapatkan ketika marginal productivity of labor-nya itu sama dengan wage. Jadi kita perhatikan di sini. Iya. Jadi profit itu kan didapatkan dari total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, kita lihat bagaimana sih menentukan total revenue dan total cost dalam kurva ini. Pertama kita bahas cost-nya dulu. Jadi cost itu didapatkan dari upah dikalikan dengan jumlah tenaga kerja. Nah, itulah cost-nya yang harus dibayarkan. Nah, kemudian revenue itu didapatkan dari ini titik 0 ke D1 ke L1. Itulah yang menjadi total revenue-nya. Nah, ketika kita perhatikan kurva ini, kita bisa dapatkan bahwa ternyata total revenue-nya itu lebih besar daripada total cost. Nah, dijelaskan juga di sana hal itu menyebabkan adanya investasi. Nah, dalam teori Lewis itu diasumsikan bahwa investasi itu ada karena adanya keuntungan di sektor modern yang melebihi upah. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa muncul investasi di sini. Jadi di sektor modern atau industri kan muncul investasi. Nah, dalam teori Lewis itu juga diasumsikan bahwa investasi atau keuntungan yang didapatkan di sektor modern itu akan diinvestasikan sepenuhnya 100% kembali ke sini. Nah, hal itulah yang menyebabkan adanya peningkatan kapital. Ketika kita perhatikan di kurva yang di atas ini, ada peningkatan kapital dari kapital yang pertama ke kapital yang kedua. Ada peningkatan sehingga ada pergeseran garis total produksi dari total produksi satu ke total produksi yang kedua. Nah, karena hal tersebut total produksinya akan meningkat. Nah, total produksi yang meningkat ini ketika kita tarik garis lurus ke bawah, ini akan menciptakan demand atau permintaan baru di sektor industri. Nah, permintaan tenaga kerja inilah yang kemudian menyebabkan beberapa atau sebagian tenaga kerja di sektor pertanian ini beralih lagi ke sektor industri yang lebih modern. Nah, ini siklusnya akan terus berulang. Jadi di sini ketika kita tarik total produksi ke bawah itu akan menghasilkan bahwa profit maksimalnya itu kan didapatkan dari marginal productivity of labor sama dengan wage. Jadi profitnya itu didapat dari total revenue dikurang total cost. Nah, total costnya ini itu dikali antara upah dikalikan dengan jumlah tenaga kerja yang ada di L2. Inilah yang menjadi kotak inilah yang menjadi total costnya. Sementara total revenue itu didapatkan dari 0 ke D2 ke L2. Jadi di sini juga ada kelebihan keuntungan. Nah, kelebihan keuntungan inilah yang diinvestasikan kembali 100%. Nah, investasi tersebut menyebabkan adanya peningkatan kapital lagi di sektor industri sehingga pergeseran total produksi yang awalnya dari total produksi kapital yang kedua itu meningkat ke total produksi kapital 3 sehingga total produksinya meningkat lagi. Nah, total produksi yang meningkat ketika kita turunkan itu akan meningkatkan demand baru, permintaan baru terhadap tenaga kerja. Nah, hal inilah yang menyebabkan tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah lagi ke sektor industri yang lebih modern. Hal itu akan terus berulang sampai dengan surplus of labor itu semakin berkurang di sektor pertanian. Nah, dari teori-teori tersebut itu muncul kritik. Jadi ada kritik dari beberapa ekonom bahwa dari teori Lewis itu berasumsi bahwa di pedesaan itu terjadi kelebihan tenaga kerja, sementara di perkotaan full employment. Tapi realitanya yang terjadi sekarang bahwa di perkotaan itu ada banyak sekali pengangguran, serta tenaga kerja di pedesaan itu semakin sedikit. Oke, untuk Ekolen hari ini cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di video Ekolen selanjutnya.